warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang welcome back my channel, dan hari ini kita akan mempelajari sedikit Photoshop bagi teman-teman yang di fotokopi yang masih baru buat menjalanin Photoshop. Ini ada sedikit pengalaman saya, bukan pengalaman, apa ya namanya ya, istilahnya berbagi ilmu kitanya ya, berbagi ilmu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya Photoshop itu semuanya, akan saya tunjukkan beberapa cara atau metode yang bagi pemula yang Photoshop. Jadi ini nggak tahu ini cara gampang apa cara sulitnya, itu teman-teman sendiri yang nentuin. Kalau buat saya itu cara gampang buat saya gitu. Oke, mari kita lihat. Nah, sekarang kita mulai pelajarannya teman-teman. Pertama-tama kita ambil nih yang mau edit backgroundnya, kita pakai yang ini aja. Ini teman-teman tarik aja, tarik ke Photoshop. Nah, kan udah diganti tuh, udah masuk Photoshop ya kan. Jadi teman-teman mau ukuran berapa? Contoh 3x4. Ini 3x4, ambil kotak ini teman-teman, kotak ini. Habis itu ganti, biasanya saya manual, ganti 3 pakai keyboard, itu 4 kan habis diganti. Tarik dari sini teman-teman, sesuaiin aja pasnya di mana. Ini teman-teman, ini kan ada senternya nih, senter tengah, masuk ke dekat hidung ya, pas dekat hidung tuh. Nah, menurut teman-teman udah senter belum atau udah tengah-tengah belum? Kalau belum, tinggal atur aja ya pakai panah yang keyboard nih. Nah, habis itu teman-teman enter gini nih. Nah, kan sudah tuh. Jadi kalau teman-teman ini kan kekecilan teman-teman, jadi kita zoom. Cara zoomnya saya pakai 2 cara. Yang pertama Ctrl Alt T kursor. Nah, itu kalau pakai yang itu. Tapi kalau pakai keyboard saya pakai Ctrl plus minus. Ya, habis itu kita ambil ini saya pakai manual ini supaya rapi, memperhalus pinggiran yang di sini itu. Jadi ini taruh di luar nih, klik 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 klik, pasin pinggir-pinggirnya. Kalau teman-teman masih ragu, ini space kayak tangan ini. Jadi Ctrl plus kalau buat itu, buat ngezoom. Nah, jadi kita harus di zoom dulu. Nah, naik space, lepas space, tarik tarik tarik. Nah, ini kan salah ini nih teman-teman. Oh, enggak jadi sih. Nah, gini. Nah, pasin, spasi, tarik. Nah, 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 nah. Ini kita pelan-pelan aja. Nah,
kalau di cepet-cepetin kan nggak kelihatan. Nih, 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 ya. Nih. Oh ya, sebelumnya kita minta izin dulu tuh, minta maaf dulu sama yang punya foto ya, nggak dijadiin. Ini kita ngambil asal-asal aja. Nih, habis itu kan udah kayak ini nih, tahan space yang di keyboard ya. Habis itu kontrol minus space lagi, klik. Nah, caranya sampai di sini itu tinggal enter. Kan ada tuh garis-garisnya yang di sini. Nah, garis-garis yang sini kan, titik. Nah, jadi buat ganti background, teman-teman pilih aja ini biar simple. Yang ini nih, ini kan ada hitam ada putih, jadi ini yang putih. Nah kan gitu teman-teman ya kan. Nah jadi teman-teman pilih aja merahnya di mana. Ini merah suka teman-teman lah gitu. Nah ini merahnya yang cocok menurut selera teman-teman aja, tinggal diklik aja di sini. Nah, dan kita oke. Nah ini pasti kan berubah, ini kan ini pasti berubah, nih yang berubah itu buat warna itu. Nah jadi habis itu teman-teman tinggal delete aja, nah berubah deh, jadi kelihatan apa yang kurang. Nah itu yang harus teman-teman cari tahu. Nah kalau ini kurang nih, ini dia kan masih rada gelap nih kan wajahnya ini, jadi teman-teman kayak ini nih, klik select inverse. Nah habis di select inverse, nah tujuan fungsi select inverse itu gini loh, ini kan titik-titik tadi kan di luar dari orangnya nih, ayo kan ngikutin backgroundnya. Nah ya kan, nah, jadi select inverse itu biar dia kayak orangnya, titik-titiknya ini. Nah, tujuannya apa? Ntar kalau kita ada yang lain yang backgroundnya nggak kena lagi, jadi kita nggak ngedit 2 kali background. Nah jadi supaya orangnya aja kena gini. Ambil ini nih teman-teman, ambil image, adjustment, ambil selective color, ini keluar ini teman-teman, keluar ini. Nah, jadi teman-teman bisa atur aja di sini. Nah seperti apa kecerahan, magenta, yellow. Masih kurang teman-teman, masih kurang. Ambil ini adjustment, ini auto level. Nah jadi enggak juga kita pakai yang manual ini tuh kontrol L. Nah jadi level seperti apa kecerahannya. Nah seperti apa. Nah, cerahkan. Nah, habis itu oke. Ambil image, adjustment lagi, brightness contrast. Nah ini brightness contrast, jadi kontrasnya tinggal diatur-atur mau secara apa ya kan. Nah, oke, adjustment, push saturation. Nah apanya yang kurang bisa atur-atur aja ini, saturation. Nah, jadi nggak terlalu pucat ya. Like. Nah ini kan gelap, naik. Nah minus 11. Oke. Apa masih kurang? Kalau ada yang masih kurang nih, masih rada gitu ya, ambil image, adjustment lagi, shadow highlight. Nah tinggal diatur. Nah amount ini. Oke.
kan kelihatan pucat ya teman-teman. Ambil canvas adjustment, canvas RGB ganti red, naikin merah. Nah oke, udah gitu. Nah jadi klik aja ini, klik 2 kali di luar. Nah, supaya nggak terlalu kelihatan editnya, ambil ini blur, klik blur, tinggal klik tahan, puterin aja ke sini supaya nggak kelihatan editannya. Nah terus kalau yang kayak gini nih teman-teman bisa rapiin sendiri, yang menurut teman-teman bagus lah gitu ya. Nah, jadi ini nih, jadi tinggal disimpan, Ctrl Shift S, cara keyboard. Nah, teman-teman mau simpan di mana di komputer teman-teman, bikin namanya 3 kali 4, 3 kali 4, jadi nah, save. Nah udah jadi. Nah, jadi itulah sedikit teman-teman buat pengetahuan dasar aja teman-teman. Teman-teman bisa juga sih yang cara-cara lain, cara gimana, ini banyak lah. Yang asal teman-teman tahu aja ininya ini tool ini berfungsi semua ya teman-teman, berfungsi semua ini. Jadi kalau cuma buat edit background atau itu doang, cuma tinggal ini aja yang dasar-dasarnya aja ya teman-teman pilih. Nah, ini kan tadi crop ini buat ngedit, ini buat ngedit juga sih sebenarnya, tapi ini yang otomatis. Kalau otomatis itu biasanya kurang rapi nih. Nah, jadi misalkan teman-teman nih mau cetak berapa, mau cetak 10, kita pindahin dulu adanya. Cara keyboard Ctrl N, maka keluar ini ya, 4210 297 itu ukuran A4, resolusinya 300, RGB color, dasarnya putih. Nah tinggal di okein. Nah kan udah di okein nih, teman-teman geser ke sini sedikit, ini geser sedikit, pencet ini nih. Kalau ke sini dia menjat ke sini, dia nggak mau, kan ada itu. Kalau kayak gini nih, terus teman-teman nggak tahu cara ngapusnya gimana, tinggal delete sama keyboard, pakai keyboard. Nah delete hilang. Jadi supaya dia pindah, pencet ini dulu, klik tahan, klik kiri tahan, lari ke sini. Nah di situ teman-teman atur deh. Nah biasanya fotokopian dia kalau nggak mau kebuang kertasnya banyak-banyak, dia pasti diatur ininya nih, buat sekedar buat tempat gunting aja. Nah jadi kan ini kan cuma polos nih teman-teman. Kalau mau pakai border, caranya gini, ambil edit, pilih stroke, mau bordernya warna apa, hitam. Oke sip. Nah, kan udah ada garis pinggirnya nih, hitam. Nah teman-teman mau bikin berapa,
misal minimal, ada minimal ya, minimal 10 mas kodenya ya. Klik layar 1 ALT. Oh nge-lag deh ya, nge-lag deh. Jadi teman-teman atur aja, ini pakai keyboard nih, pakai keyboard. Layar 1 ALT, tarik, tahan, nah atur. Nah, jadi gini. Nah, kalau titik-titik itu saya pakai otomatis, pakai ini saya checklist auto select. Tapi kalau nggak di auto select dia nggak bakalan mau, kita harus pakai mencet keyboard. Nih layar 1. Nah, jadi dilariin kalau nggak mau lari nih. Kayak gitu. Jadi supaya ngopi banyak background. Kalau nggak pakai auto select, teman-teman pencet kontrol, tarik dari luar, jadi digabungin, pencet ALT. Nah gitu, ALT atur lagi. Tapi kalau pakai auto select dia lebih simpel. Auto select kita nggak perlu mencet keyboard lagi, cuma klik di luar, klik tahan, udah. Ikat yang ini nih, ikat yang 4 ini ALT, jadi dia akan bakalan ngopi 4. Nah atur lagi. Tapi kalau dia cuma ngunci 2, dia cuma ngambil 2. Jadi kalau dia mau ngopi di 8, ambil ini pasin yang segini, klik tarik ALT nya. Nah nanti tinggal diatur. Oh jadi gini gimana gitu, select, ambil select 1 copy, delete. Ambil lagi ini, delete. Udah. Mau nambahin ukuran berapa tinggal, mau ukuran berapa kita atur lagi. Cari crop pakai yang ini, pakai keyboard. Tapi kalau pakai keyboard pakai C, huruf C ya. Ini misalkan keyboard dan kursor di sini. Jadi buat nge-crop pakai itu aja, pakai huruf C keyboard. Ini ganti dia. Jadi ganti lagi ukurannya, mau 4x6, 4x6. Ini 4 udah, tinggal di gini atur ini. Nah oke, udah 4x6. Nah kita pindahin lagi ke sini, klik ini lagi, klik itu dulu, kita tarik foto, lariin ke kertas ini, ke kertas baru nih. Nah border gimana, kita ambil edit, stroke. Oke, mau bikin berapa, layar ALT, tarik ALT, tarik, udah tinggal diatur-atur. Nah gitu, mau bikin 2 lagi. Nah gini. Mau taruh di mana? Udah gitu aja, tinggal penyesuaian aja sih teman-teman. Banyak sih cara-cara lain buat mengerjain ini. Misalkan contoh ini, kita ambil lagi, misalkan orang mau, ini kan sebenarnya kalau digedein kan gede banget kan teman-teman, langsung print ini kan gede banget kan, gede banget. Nah jadi tinggal tarik Photoshop. Oh nggak mau dia foto, nggak mau, harus di cara lain dulu. Edit, save as, karena kita pakai CS3. Kalau pakai CS3 itu gitu. Nah kayak gitu tuh. Habis itu
kertas baru new. Oke, kalau aslinya gimana, kita tarik, pindahin. Nah, kan kecil banget teman-teman. Jadi supaya gampang motong-motong yang putih-putih ini, supaya kelihatan lurus dan rapi, ntar kita pakai border lagi stroke. Nah, jadi caranya gimana, ini kan harusnya kan udah segede KTP, tapi ukuran KTP itu dia 6x9. Pencet aja Ctrl R, keluar penggarisnya ya, keluar penggaris. Nah, bagian itu Ctrl T itu buat ini. Nah, buat kotak ini itu Ctrl T. Jadi atur 8,5 kali 4,5 itu, enter. Nah, tinggal diatur posisinya, tinggal diatur. Ya kan, Ctrl R, hilang penggaris yang di pinggir sininya hilang, Ctrl R. Nah, keluar penggarisnya. Nah, itu caranya. Nah, kalau ada yang menurut teman-teman lebih bagus, ya silahkan coba. Kalau saya sih yang tercepat itu buat itu. Banyak sih cara-cara lainnya tuh buat perjalanan ini, itu semua ada caranya teman-teman. Jadi kita lebih digampangkan pakai alat sebenarnya. Nah, itulah istilahnya apa. Nah, itulah tadi sedikit cara saya buat Photoshop. Itu dulu teman-teman saya itu cuma ngajarin itu dulu buat apa, yang tahu cropnya aja, tapi cara memainkan Photoshop itu nggak diajarin. Itu bagi teman-teman saya dulu. Nah, jadi gimana caranya gitu. Saya kan baru-baru nih di fotokopian dulu ya. Nah, jadi saya bawa waktu itu minta ajarin sama dia, tapi dia nggak mau. Katanya sibuk alasannya gitu, sibuk. Nah, cari tahu sendiri aja gitu. Akhirnya waktu itu kan ya istilahnya di zaman dulu itu kan YouTube dulu ya jarang yang lihat, nggak serame yang sekarang maksudnya gitu ya. Cuma diajarinnya cuma buat ngecropnya doang, buat ganti backgroundnya enggak. Nah, jadi lama ditanyain sama dia, jadi dia kesel sendiri. Habis dia kesel jadi ngambekan. Nah, jadi nggak mau dia ngajarin. Akhirnya pas toko udah tutup nih, ya ini nih, buka Photoshop sendiri, belajar sendiri. Nah, jadi otak atik sendiri, gunanya fungsinya apa gitu. Jadi ya main buta aja ya, istilahnya main buta itu ya, tanpa ada arahan dan apa ya, main otak atik sendiri aja dalam Photoshop itu, bagaimananya itu gitu. Nah, ya terus habis itu ya kan, pada tengah malam nih, hampir rada sampai pagi nih. Nah, baru di situ pagi-paginya dulu ada orang mau cetak foto. Ceritanya nih, habis cerita, tapi kita bukan baru bisa ya kan, istilahnya ya grogi lah istilahnya, baru ya namanya pemula kan, apalagi yang mau dicetakin fotonya cewek juga gitu istilahnya. Gitu upload lama-lama emang kotak-kotak sih, kotak-kotak malahnya itu dia kan pakai kerudung tuh, kita crop tapi kotak-kotak. Nah, jadi ya gimana secara halusnya gitu ya kan. Nah, jadi waktu lagi nyantai, nggak ada orang nih yang belanja, ada yang fotokopi nih, atau yang cetak foto nih. Nah, jadi otak-atik itu sendiri. Nah, otak-atik itu sendiri. Nah, habis itu gimana cara ngalusin dan sampai sekarang alhamdulillah gitu ya.
bisa sendiri aja sih, tapi nggak sendiri sih, tapi kan kalau dia apa ya namanya otak atik sendiri dia di situ lah cara. Kalau kita tuh kan belajar dari kesalahan, nggak semuanya orang bener enggak, tapi kita harus belajar dari kesalahan gitu. Oke teman-teman, itu aja sedikit pengetahuan dari saya kalau tentang Photoshop ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman gitu. Istilahnya kan kalau kita nggak di sini lagi, setidaknya memori kita ada di sini. Dia kan kalau kita udah sering cetak foto, fotokopi itu tangan kita itu udah lancar-lancar aja. Tapi coba ditinggalin 1 bulan 2 bulan bakalan grogi lagi itu. Jadi rasanya itu gak sama lagi sama kita kayak apa. Jadi kita harus mencari-cari rasanya dulu, rasa-rasa mouse, rasa-rasa pencet mesin itu nggak bakalan sama teman-teman. Itu makan contohnya aja nih secara simpel ya, secara simpel. Ini sekarang lari ke fotokopi ini atau banyak fotokopian, ya istilahnya 1 jam 2 jam lari ke komputer, megang mouse atau Photoshop atau ngedit karena pasti bakalan grogi. Itu nggak bakalan sama, rasa mesin itu sama mesin itu nggak sama, beda. Jadi wajar-wajar aja kalau kita tuh ya istilahnya bagi teman-teman yang di fotokopi pasti ngerasain gitu, mungkin ya. Saya pribadi ngerasain. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Bye.